Puji Tuhan, sepi ya. Puji Tuhan. Ya, kita semua diberkati dengan doa Ibu Juni tadi sehingga masih belum bisa mengucapkan haleluya tadi ya, karena luar biasa. Iya, pagi hari ini kita merayakan Paskah, oleh sebab itu selamat Paskah untuk kita sekalian. Dan kalau saudara mau menyebutkannya dalam bahasa Inggris, jangan Happy Easter ya. Easter itu adalah soal Dewa Timur, tapi Happy Passover ya, jadi kelepasan yang datangnya dari Tuhan. Jadi jangan salah dalam mengucapkan dalam bahasa Inggris ya, nanti saudara salah mengucapkan ucapan-ucapan yang lain. Jadi selamat Paskah untuk kita semua pada pagi hari ini. Paskah ini adalah suatu hal yang istimewa sekali, peristiwa yang istimewa sekali. Apa sebabnya? Karena Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus yang bangkit ini adalah suatu peristiwa yang sangat dahsyat, sangat luar biasa. Nanti saudara akan membaca ayatnya bagaimana kita harus percaya untuk mendapatkan kuasa Tuhan, kuasa kebangkitan Kristus, maka kita harus percaya pada kebangkitan Kristus. Tidak pernah ayat firman Tuhan menyuruh kita untuk kita percaya kepada kelahiran Kristus. Tapi yang disuruh adalah percaya pada kematian dan kebangkitan Kristus. Dan hal ini adalah hal yang sangat penting. Sebab ketika orang tidak mempercayainya, maka orang itu tidak menerimanya. Sehebat apapun juga Paskah, sehebat apapun juga kebangkitan Kristus, sehebat apapun juga kuasa kebangkitan Kristus, tidak akan kita bisa menerimanya kalau kita tidak mempercayainya. Mari kita lihat Injil Markus. Peristiwa setelah Yesus bangkit. Markus 16 ayat 9 sampai dengan ayat 11. Markus 16 ayat 9 sampai dengan 11. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Peristiwa Tuhan Yesus bangkit adalah peristiwa yang menyempurnakan apa yang sudah dilakukannya di atas kayu salib. Di atas kayu salib Tuhan Yesus menebus dosa manusia. Tapi penebusan dosa manusia ini tidak akan ada artinya kalau manusia tidak mempunyai masa depan. Kalau manusia tidak mempunyai harapan lagi. Dosanya ditebus tapi hidupnya tidak berlanjut, tidak ada gunanya. Sehingga peristiwa kebangkitan Kristus ini merupakan tuntasnya proses penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Manusia yang percaya kepadanya ditebus dari dosanya dan diberi kesempatan, diberi harapan untuk suatu hidup yang baru dengan kuasa kebangkitan Kristus. Kalau saudara baca di sana, setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, yaitu pada hari Paskah, Paskahnya orang Yahudi. Pada hari pertama ini adalah hari Minggu. Sehingga kita ibadah pada hari Minggu. Kita ibadah pada hari Minggu bukan karena ada orang ditanya, kenapa kok kita orang Kristen ibadah pada hari Minggu? Ya karena hari Minggu libur, jadi kita bisa ibadah, nggak usah kerja. Salah jawabannya ya. Justru karena kita ibadah maka hari Minggu diliburkan, dijadikan hari libur. Kita ibadah hari Minggu karena Minggu itu adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Sehingga selalu Paskah jatuhnya pada hari Minggu, pada hari pertama minggu itu. Yesus mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Jadi Tuhan Yesus pertama kali menampakkan dirinya kepada wanita, Maria Magdalena. Apa sebabnya? Saudara masih ingat? Yang pertama kali jatuh dalam dosa adalah wanita, yaitu Hawa. Sehingga ketika Tuhan Yesus sudah selesai menuntaskan akan proses penebusan dosa, yaitu dengan kebangkitannya, maka yang pertama diberitahukan, ditunjukkan tentang kebangkitan Kristus adalah wanita. Dan wanita ini adalah gambaran gereja Tuhan yang percaya kepada kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau saudara baca di sana, Maria Magdalena ini tidak bertanya-tanya dan tidak menyaksikan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Maria Magdalena ini dikatakan daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Maria Magdalena ini gambaran saudara dan saya, gambaran gereja Tuhan yang bertobat,
yang dari hidup kita diusir 7 macam setan, 7 macam hal yang buruk. Saudara juga bisa mengkoreksi diri sendiri. Apa saja yang Tuhan sudah perbaiki dalam hidup saudara? Saya pernah mencoba untuk mengkoreksi diri saya dan ternyata benar. Umumnya kita itu memiliki 7 hal yang diperbaiki oleh Tuhan. Dalam arti kata, setan itu diusir dari diri kita. Maria Magdalena ini adalah gambaran gereja Tuhan yang pertama kali diberitahukan tentang kabar kebangkitan Kristus. Ada 3 babak sebetulnya dalam kehidupan kita yang menunjukkan Yesus itu sudah bangkit. Dan di dalam ketiga babak itu, dituntut tetap, diminta tetap kita harus percaya. Tanpa itu maka tidak akan ada gunanya. Pertama adalah ketika kita dilepaskan dari ikatan iblis. Seperti Maria Magdalena dilepaskan dari ikatan iblis. Kita percaya bahwa Kristus sudah bangkit. Sebab kalau Kristus belum bangkit, Kristus berada dalam kematian, maka Kristus ini tidak mungkin bisa melepaskan kita dari belenggu dan ikatan iblis. Babak yang kedua adalah ketika kita bertumbuh di dalam kerohanian kita, bertambah dewasa rohani, bertumbuh kerohanian kita. Ini digambarkan ketika 2 orang murid Tuhan Yesus, Kleopas dan Simon dalam perjalanan. Dan mereka ditemani oleh Tuhan Yesus dalam berdiskusi tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Ini menggambarkan ketika kita bertumbuh dalam kerohanian kita. Ketika kita bertumbuh dalam kerohanian kita, kita harus percaya bahwa Kristus sudah bangkit. Sebab kalau tidak, maka tidak ada gunanya. Untuk apa kita bertumbuh kerohanian kita? Kalau kita menyembah Tuhan yang mati. Tuhan kita ini adalah Tuhan yang bangkit. Begitu juga ketika nanti kita diangkat ke awan-awan pada akhir zaman. Seperti pada saat digambarkan ketika murid-murid bertemu dengan Tuhan Yesus. Maka dibutuhkan di sana percaya. Percaya bahwa kita ini saat ini akan pergi bertemu dengan Tuhan Yesus. Ketika saudara dan saya pada suatu hari mungkin kita berhadapan dengan pintu kematian. Kita di situ harus percaya bahwa nanti sebentar lagi atau sekarang juga saya akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Saudara tidak masuk dalam kematian dalam arti kata maut yang akan menghukum kita, tapi kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus yang akan membawa kita masuk dalam surganya. Itu harus menjadi kepercayaan kita. Tapi lihatlah di sini apa yang terjadi. Ayat 10 katakan, lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus. Perempuan ini adalah Maria Magdalena, pergi memberitahukan kepada mereka, orang-orang, murid-murid yang selalu mengiringi Yesus. Ini orang-orang yang selalu mengiringi Yesus. Jadi selalu dengar khotbahnya Tuhan Yesus, dengar pengajarannya Tuhan Yesus, dengar nubuatan-nubuatan Tuhan Yesus termasuk nubuatan tentang kebangkitan Yesus. Dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Sedang berkabung dan menangis. Karena apa? Karena kematian Tuhan Yesus. Kalau kita ditinggal di dalam kematian oleh orang yang kita kasihi, wajar kalau kita berkabung dan menangis. Tapi ketika Tuhan Yesus berjanji akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan ini sudah merupakan hari yang ketiga. Harusnya ketika Maria Magdalena memberitahukan bahwa penggenapan nubuatan Tuhan itu terjadi kebangkitan Tuhan Yesus. Harusnya mereka bergembira. Karena mereka tidak menginginkan Tuhan Yesus yang mati. Sehingga mereka berkabung dan menangis. Tetapi ironisnya, ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat oleh Maria Magdalena. Apa yang terjadi? Mereka tidak percaya. Jadi bukannya mereka gembira ketika Maria Magdalena memberitahukan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Mereka gembira, mereka tidak jadi menangis, mereka berhenti menangis dan bersedih hati. Oh tidak, mereka tidak percaya. Karena mereka tidak percaya, apa yang mereka yakini percayai? Kalau mereka tidak percaya kebangkitan Tuhan Yesus, artinya mereka percaya bahwa Yesus mati. Bahwa Yesus tetap mati. Ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib diturunkan, lalu dikuburkan mayatnya, mereka melihat itu dan mereka percaya itu. Dan ketika diberitahu bahwa Yesus bangkit, mereka tidak percaya pada kebangkitan Yesus, maka di dalam pikiran dan perasaan mereka, pengertian mereka, Yesus tetap mati. Akibatnya apa? Mereka tetap berada di dalam kesedihan. Mereka tetap berada di dalam kondisi berkabung. Mereka tidak berubah. Lihat di sini. Tuhan Yesus bangkit, tapi tidak terjadi perubahan apapun pada murid-muridnya.
Apa sebabnya? Karena murid-muridnya tidak percaya pada kebangkitan Kristus. Jadi walaupun Yesus adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha dahsyat, tidak ada yang mustahil baginya, itu tidak akan mengubah hidup kita kalau kita tidak percaya kepadanya. Murid-murid ini tetap saja berada dalam kondisi berkabung, dalam kondisi kalah. Karena Tuhan Yesus itu sudah mati dan dikuburkan. Dan mereka tetap percaya Yesus tetap mati. Bukan Yesus yang bangkit. Kalau saja mereka percaya bahwa Yesus bangkit, berubahlah hidup mereka. Walaupun mereka belum bertemu dengan Yesus. Tapi mereka percaya Yesus itu bangkit, berubahlah hidup mereka. Mereka akan penuh dengan sukacita, mereka akan penuh dengan kemenangan, mereka akan penuh dengan semangat, mereka akan penuh dengan pengharapan, mereka penuh dengan hidup yang baru. Mengapa orang Kristen banyak yang tidak mengalami mujizat Tuhan? Mengapa banyak orang Kristen tidak mengalami kuasa Tuhan? Karena orang itu tidak percaya kepada kuasa Tuhan. Apakah Tuhan itu berkuasa? Walaupun kita tidak percaya bahwa Tuhan itu berkuasa, Tuhan tetap berkuasa. Tapi kuasanya tidak berlaku atas kita karena kita tidak percaya. Jadi kuncinya di sini adalah percaya. Lalu dikatakan di sana pada ayat 10 dan 11 tadi, perempuan itu pergi kepada murid-muridnya ini dan mereka tidak percaya, mereka tetap berada dalam kondisi kesedihan. Sehingga mereka tidak bisa dihiburkan oleh apapun juga. Dan pertolongan Tuhan, penghiburan Tuhan tidak berlaku atas mereka. Saya mengajak saudara membaca Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Di sini saudara membaca satu penyataan Tuhan Yesus yang sangat jelas, sangat jujur, sangat mudah dipahami, tidak perlu diterjemahkan atau diuraikan lagi. Akulah, kata Yesus, kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi kuncinya dipercaya. Ada kuasa kebangkitan Kristus yang luar biasa. Dan Tuhan Yesus katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Di dalam diri Tuhan Yesus tidak ada kematian. Di dalam diri Tuhan Yesus tidak ada kematian. Yang ada adalah kebangkitan dan hidup. Itulah Yesus. Dikatakan, barang siapa percaya kepadaku, kepada Tuhan Yesus, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Percayanya itu pada saat dia mendengar berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau saudara dan saya percaya bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup, maka tidak ada maut yang dapat menguasai kita. Kita akan bangkit, kita akan hidup, dikatakan di sini walaupun sudah mati. Saudara dan saya adalah orang-orang yang dulunya adalah orang-orang yang pendosa. Orang-orang yang dikategorikan orang-orang yang dimurkai Allah. Orang-orang yang berada di dalam hukuman Allah. Orang-orang yang berada dalam kematian kekal. Kita itu adalah termasuk orang-orang yang sudah mati. Mati di sini dalam arti kata mati kekal. Tapi karena kita percaya pada kebangkitan Yesus. Pada kematian Yesus yang menebus dosa kita dan kebangkitan Yesus yang memberi kemenangan pada kita. Maka kita hidup. Walaupun kita tadinya sudah digolongkan mati. Dan setiap orang yang hidup, yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Saudara dan saya tidak akan mati selama-lamanya. Mungkin kita akan berhadapan dengan kematian sesaat yang justru memindahkan kita kepada satu hidup yang kekal. Ketika nanti pada waktunya saudara berhadapan dengan pintu kematian. Jangan lihat pintu kematian itu sebagai akhir. Tapi lihatlah pintu kematian itu sebagai pengiring saudara untuk pindah ke suatu hidup yang jauh lebih baik. Bukannya pendeta hamba Tuhan menghibur keluarga yang ditinggalkan. Enggak usah sedih, yang meninggal dunia ini mau papahnya, mamahnya, kakeknya, neneknya, siapapun juga ini, mereka itu orang percaya. Mereka itu sudah berada di dalam pelukan Tuhan Yesus. Itu mungkin keluarga yang ditinggalkan terhibur. Oh iya ya, saya enggak perlu sedih karena yang meninggal dunia ini adalah orang yang percaya pada Tuhan. Sehingga dia pasti sudah ada berada di tempat yang baik. Tapi yang dikatakan di sini bukan tentang orang yang ditinggal.
tapi orang yang mengalaminya. Ketika saudara mengalaminya, apakah saudara mengalami betul-betul bahwa saudara dipindahkan dari kematian menuju kepada hidup yang kekal? Kuncinya di mana? Kuncinya adalah percaya. Sehingga ketika kita tidak percaya atau tidak yakin, ragu-ragu tentang kebangkitan Tuhan Yesus, maka kita juga ragu-ragu akan kebangkitan kita. Kita ragu-ragu juga akan hidup kekal kita. Orang yang ragu-ragu dikatakan oleh firman Tuhan seperti orang yang diombang-ambingkan oleh gelombang sehingga tidak bisa tetap. Sehingga di sanalah orang seringkali kehilangan apa yang seharusnya diterimanya. Yang percaya kepada Kristus akan menerima kebangkitan dan kehidupan. Pertanyaan Tuhan Yesus, percayakah engkau akan hal ini? Percayakah engkau bahwa Yesus itu kebangkitan dan hidup? Atau kita tidak percaya, atau kita ragu-ragu, atau kita percaya tapi ketika kita renungkan lagi, kita menjadi ragu-ragu. Anak-anak kecil biasanya kalau ditanya langsung mereka percaya, oh percaya dengan Tuhan Yesus yang bangkit. Tapi orang dewasa semakin nalarnya jalan, logikanya bermain, mulai mereka berpikir, apakah mungkin hal ini? Belum lagi ditambah dengan banyak macam cerita bohong di sekitar kebangkitan Tuhan Yesus. Yang mengatakan buat bukan Tuhan Yesuslah yang disalib, sehingga ketika hari kebangkitan ya Tuhan Yesus yang tidak pernah disalib itulah yang muncul sehingga dianggap kebangkitan. Ataupun itu mayat Tuhan Yesus yang tidak ada di dalam kubur itu dicuri oleh murid-muridnya supaya dikatakan buat Tuhan Yesus bangkit sehingga menjadi suatu kisah yang ajaib, misterius, legenda yang menarik sehingga banyak orang percaya dengan hal itu dibohongi. Itu semua adalah berita-berita bohong di sekitar kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi berita bohong itu ada baiknya. Apa sebabnya? Di situ kita teruji. Apakah kita sungguh-sungguh percaya atau tidak? Apakah kita sungguh-sungguh percaya? Percaya ini betul-betul tidak ada hal yang mengganggunya. Kita teruskan dulu. Markus 16. Kembali ke Markus 16 ayat 12 dan ayat 13. Markus 16 ayat 12 dan 13. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada dua orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Suatu saat setelah Tuhan Yesus bangkit, ada dua orang murid Tuhan Yesus, Simon dan Kleopas, itu berjalan ke Emmaus. Di tengah perjalanan mereka berdua tiba-tiba ditemani oleh seorang sosok laki-laki yang mereka tidak sadari bahwa itu adalah Yesus. Yang menjelaskan tentang peristiwa berita Injil dari sejak keselamatan Tuhan Yesus sampai dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Lalu mereka menjadi percaya, Simon dan Kleopas ini. Lalu ketika mereka ini, dua orang ini dikatakan di sini, sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada dua orang dari mereka, Simon dan Kleopas, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah dua orang tadi itu dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Perhatikan di sana. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Dalam bahasa Indonesia kalau kita memahami susunan kalimat bahasa Indonesia, tetapi kepada mereka pun. Artinya sebelumnya sudah ada yang memberitakan tentang Tuhan Yesus yang bangkit. Mereka tidak percaya ketika Maria Magdalena memberitakan tentang Tuhan Yesus yang bangkit. Dan ketika dua orang laki-laki ini memberitakan tentang Tuhan Yesus yang bangkit berjalan bersama dengan mereka, mereka pun tidak percaya. Ini sudah dua kali ini. Sudah dua kali diberitakan tentang kebangkitan Yesus dan mereka tidak percaya. Saudara jangan mengira bahwa mereka ini adalah orang Farisi, orang Yahudi, orang kafir, orang yang belum terlalu kenal Yesus. Mereka ini adalah murid-murid Yesus. Mereka ini murid-murid Yesus yang dikatakan tadi selalu seringkali mengiringi Yesus. Tadi dikatakan pada ayat 10 ya. Kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus. Jadi mereka ini murid Yesus. Tapi mereka sulit buat percaya. Apalagi orang lain. Sehingga kita perlu mengkoreksi diri kita. Apakah kita benar-benar percaya kepada berita Paskah? Paskah sudah seringkali kita alami. Tapi apakah kita percaya, sungguh-sungguh percaya? Sebab di dalam Paskah ada kuasa yang luar biasa, yaitu kuasa kebangkitan yang bahkan tidak bisa ditahan oleh maut sekalipun. Kalau saudara percaya kepada kebangkitan Kristus, maka percayalah
Tidak ada kubur yang bisa mengubur saudara dan tidak ada maut yang bisa membelenggu saudara. Saudara pasti akan bangkit dengan kuasa kebangkitan Kristus itu. Jadi di sini kita lihat betapa Tuhan mau memberikan kuasa kebangkitannya kepada saudara dan saya. Tapi seringkali murid Kristus tidak sungguh-sungguh menerimanya. Apa sebabnya? Karena tidak percaya. Tidak percaya meskipun sudah diberitahu oleh Maria Magdalena. Dianggapnya ini perempuan ngaco ini. Dianggapnya ini perempuan ini karena sudah saking kehilangan Yesus sampai terus dia berkhayal seolah-olah Yesus itu bangkit. Lalu bagaimana dengan dua murid ini yang berjalan bersama Yesus tadi? Ini juga ngaco ini. Ini gak tahu berita bohong dari mana lagi ini kok dia omong Tuhan Yesus bangkit. Mereka lupa bahwa Tuhan Yesus sudah berjanji. Dan janji Yesus itu akan ditepati. Seringkali kita berdoa supaya Tuhan tepatilah janjimu Tuhan. Tepatilah firman-Mu Tuhan. Ketika firman Tuhan benar-benar ditepati, kita sendiri kaget dan kita sendiri tidak percaya. Apa benar ya? Padahal itulah yang kita doakan. Saudara doakan sudah lama, saudara doakan sesuatu hal. Katakanlah misalnya doa untuk mencari pekerjaan. Tiba-tiba ada seorang yang memberi pekerjaan yang sesuai dengan apa yang saudara inginkan. Apa benar ya? Apa jangan-jangan ini hanya angin surga saja, hanya tipuan. Kadang-kadang kita meragukan apa yang Tuhan lakukan seperti yang Tuhan sudah janjikan. Di sini kita lihat bagaimana mereka ini sulit untuk percaya. Para murid Tuhan Yesus ini sulit untuk percaya. Mereka murid Tuhan Yesus kurang apa lagi? Tapi mereka sulit untuk percaya. Kita perlu mengkoreksi diri kita. Jangan hanya kita menyalahkan seolah-olah pada murid Tuhan Yesus. Tapi kita juga perlu mengkoreksi diri kita. Apakah kita sungguh percaya? Lukas 24 ayat 22 sampai dengan 27. Lukas 24 ayat 22 sampai 27. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Di dalam Injil Lukas dilaporkan bahwa mereka ini murid-murid Tuhan Yesus bercerita kepada Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus menampakkan diri dari tadi yang sudah saya uraikan dalam perjalanan ke Emmaus. Jadi ceritakan di sana bahwa kedua orang ini, Simon dan Kleopas, bercerita kepada Tuhan Yesus yang tidak mereka kenali sebagai Tuhan Yesus. Ini paling celaka. Kita berjalan bersama Yesus tapi kita tidak kenali bahwa itu Yesus, itu paling celaka. Kita harus benar-benar bisa mengenali bahwa itu Yesus seharusnya. Nah, mereka ini cerita bahwa ada murid-murid perempuan yang pergi ke kubur Yesus. Dan ternyata batu kubur itu sudah terguling dan kubur itu sudah kosong. Mereka ini perempuan-perempuan ini bertemu dengan malaikat-malaikat dan malaikat-malaikat itu berkata bahwa Yesus itu sudah hidup. Dan beberapa teman kami dikatakan tadi pada ayat 24 juga ke kubur itu. Dan di sana melihat memang benar kubur itu telah kosong, tapi mereka tidak melihat Yesus. Lalu dikatakan di sana pada ayat 25, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Hai, kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Jadi kategorinya orang bodoh itu adalah orang yang lamban hatinya, yang sulit percaya kepada apa yang dikatakan oleh nabi-nabi Tuhan. Perkataan nabi juga mereka tidak percaya. Apa artinya? Mereka tidak percaya apa yang disampaikan pesan atau nubuatan para nabi ini. Dan mereka berarti tidak percaya pada firman Tuhan. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Diingatkan lagi tentang firman Tuhan. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Yesus. Yesus menjelaskan kepada mereka tentang apa yang tertulis tentang Yesus dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa, ini maksudnya Taurat dan segala kitab nabi-nabi. Jadi sesungguhnya tersirat di sana
berita nubuatan apa yang akan terjadi ketika Tuhan Yesus sudah disalibkan, yaitu Tuhan Yesus akan bangkit. Tapi mereka tidak percaya. Lalu apa gunanya? Apa gunanya kita membaca sebuah buku dan lalu kita tidak percaya pada buku itu? Saudara belajar sesuatu, belajar bahasa Inggris. Saudara membaca buku tentang pelajaran bahasa Inggris, saudara belajar di sana. Setelah saudara baca buku itu, saudara buang buku itu, tidak percaya. Tidak mungkin ini bahasa Inggrisnya itu begini, bahasa Inggrisnya tidak itu no, oh itu tidak mungkin no. Nah, itu kita tidak mungkin bisa belajar kalau seperti itu. Karena kita tidak mempercayai apa yang kita pelajari, yang kita baca. Alkitab sudah menunjukkan kepada kita berbagai macam nubuatan Tuhan, pengajaran Tuhan. Kalau kita tidak percaya, sudah mengerti tapi tidak percaya, sangat besar ruginya. Sebab kita tidak memperoleh apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu kepada kita sebagai gereja Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus katakan, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Mesti mengalami dulu sesuatu, mesti mengalami dulu kesaksian dari si A, si B, si C, baru nanti percaya bahwa apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini benar. Firman Tuhan ini harus kita percayai. Supaya apa? Supaya kita mendapat kuasanya, mendapat berkatnya dari firman Tuhan ini. Di seluruh perjanjian lama sudah dijelaskan tentang kelahiran, kedatangan Tuhan Yesus. Kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus, bahkan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Serta kedatangan Tuhan Yesus kembali. Berita Injil itu isinya ada 5 hal. Yaitu tentang kelahiran Tuhan Yesus, tentang kematian Tuhan Yesus, tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Yang keempat tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yang kelima adalah tentang kedatangan Tuhan Yesus kembali. 4 hal sudah terjadi, sudah dituliskan dalam sejarah. Kelahiran Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sudah terjadi, sekarang tinggal yang terakhir, yaitu kedatangan Tuhan Yesus kembali. Ada banyak orang meragukan. Jadi sebelum peristiwa itu terjadi, seringkali orang itu tidak percaya. Orang tidak percaya bahwa nanti Mesias akan lahir. Setelah Mesias lahir baru oh iya ya percaya. Tidak percaya bahwa Mesias nanti akan mati. Tidak Tuhan, jangan sampai engkau mati Tuhan. Murid-muridnya pun juga melarang hal itu. Tapi nanti percayanya setelah Tuhan Yesus mati. Tidak percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit. Nanti setelah Tuhan Yesus bangkit baru mereka dengan susah payah percaya. Dan mereka tidak percaya bahwa Tuhan Yesus akan naik ke surga. Baru nanti ketika Tuhan Yesus naik ke surga di depan mata mereka, baru mereka percaya. Jadi lamban sekali. Nah sekarang tinggal yang terakhir, yaitu kedatangan Tuhan Yesus kembali. Apakah kita percaya akan kedatangan Tuhan Yesus kembali? Pertanyaannya ini, apakah kita sungguh percaya tidak bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan? Jangan-jangan kita nanti juga ikut lamban dengan mereka. Percayanya baru nanti setelah Tuhan Yesus turun dari langit dan menginjakkan kakinya di Bukit Zaitun. Baru oh iya benar Tuhan, hati-hati. Mungkin saat itu kita sudah terlambat untuk percaya. Sehingga di sini diingatkan bahwa firman Tuhan diajarkan kepada saudara dan saya untuk kita percayai. Ini adalah berita benar, kebenaran yang datangnya dari Allah. Kalau kita percaya, maka kita mendapatkan kuasanya. Maka pagi hari ini penekanan pada firman Tuhan yang saya bawakan pada Paskah ini adalah soal percaya. Percayakah tentang Paskah ini? Paskah itu bukan telur ya, nggak ada hubungannya Paskah sama telur. Nyari telur, terus telur itu dihias, terus nyari telur itu tidak ada hubungan dengan Paskah. Itu adalah mitos tentang hal-hal yang dikait-kaitkan dengan sesuatu kelahiran baru, seolah-olah di dalam telur itu ada ayamnya dan nanti ayamnya menetas dan sebagainya. Itu dikait-kaitkan, nggak ada hubungannya. Saudara tidak pernah menemukan sehubungan dengan Paskah Tuhan Yesus bangkit dari kubur dan membagikan telur ke anak-anak, gitu tidak pernah ada. Juga tidak ada cerita tentang permen coklat atau kelinci Paskah, itu enggak ada ya. Yang ada adalah Tuhan Yesus bangkit dan itu kuasa kebangkitan. Itulah yang kita harus percayai. Jadi kalau saudara mau berbicara tentang kebangkitan Kristus kepada orang lain, tapi saudara sendiri tidak percaya, tidak yakin dengan kebangkitan Kristus, maka tidak ada gunanya. Itu sama seperti orang yang menawarkan orang naik angkot. Dago,
orang lain naik angkot itu pergi ke Dago, dia mah tetap di situ. Karena tidak kemana-mana, karena dia tidak ikut menaik angkot tadi. Sama seperti itu. Kalau saudara sekarang menyampaikan tentang Paskah, tapi saudara sendiri tidak percaya pada Paskah, tidak percaya kepada kebangkitan Kristus, maka tidak ada gunanya. Yang paling utama adalah kita duluan, kita percaya atau tidak. Maria Magdalena menyampaikan berita itu pada para murid karena Maria Magdalena sudah percaya Yesus bangkit. Simon dan Kleopas juga menyampaikan kepada para murid karena mereka sudah percaya bahwa Yesus itu bangkit. Orang-orang yang tidak percaya tidak mendapatkan apa yang menjadi berkat dari kebangkitan Kristus. 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 5. 2 Korintus 4 ayat 3 sampai dengan 5. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Tentang berita Injil, termasuk di dalamnya adalah berita kebangkitan Kristus, itu disampaikan kepada semua orang. Maria Magdalena, Simon dan Kleopas menyampaikan berita kebangkitan kepada para murid. Tapi ketika para murid tidak percaya, maka Simon dan Kleopas dan Maria Magdalena mendapatkan kuasa kebangkitan Kristus, tapi para murid tidak. Atau pada saat itu belum, karena mereka belum percaya. Tapi nanti setelah mereka percaya, barulah mereka mendapatkan. Itu sama dengan ketika berita Injil disampaikan. Dikatakan di sini oleh Rasul Paulus, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Ada orang-orang yang menutup hatinya untuk berita Injil. Sudah diberitahukan tentang berita Injil, bahkan sudah mengerti tentang apa itu keselamatan. Tapi menutup hatinya, maka dikatakan di sini mereka itu tertutup hatinya, itu disiapkan untuk binasa. Maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Lalu dikatakan pada ayat 4, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Ilah zaman ini, pengaruh akan kuasa kegelapan dalam pikiran seseorang, itu akan membuat orang itu sulit untuk bisa percaya kepada berita Injil. Sulit percaya tentang Tuhan Yesus. Saudara dan saya, kita semua ini adalah gereja Tuhan di akhir zaman. Kita tidak melihat, tidak berjalan bersama Tuhan Yesus secara jasmani saat ini. Sehingga saat ini kita ditantang, adakah kita percaya kepada Yesus? Yang tidak pernah kita sentuh secara jasmani, tidak pernah kita lihat secara jasmani, adakah kita percaya? Hati-hati, ketika ilah zaman ini, kuasa kegelapan memengaruhi pikiran kita, membuat kita ragu, membuat kita bimbang, membuat kita tidak benar-benar percaya, maka di situ kita kehilangan akan kuasa berita Injil yang menyelamatkan kita. Hati-hati, berita Injil tetap disebarluaskan, tetap diberitakan ke semua bagian penjuru dunia ini. Berita Injil tetap punya kuasa menyelamatkan. Tapi orang yang tidak percaya, yang sudah pikirannya dipengaruhi oleh ilah zaman ini, dengan logika-logika, dengan macam-macam hal, menganalisa dengan cara berpikirnya sendiri. Akibatnya apa? Akibatnya orang itu kehilangan berita keselamatan Injil. Itu sebabnya di sini disediakan hamba-hamba Tuhan. Ada Pak Domingus, ada Pak Modi, ada saya. Di mana saudara bisa bertanya semua yang menjadi keraguan saudara. Ketika saudara menjadi ragu-ragu atau saudara bimbang tentang sesuatu, tentang berita Injil, tentang keselamatan Kristus, tentang apa saja yang dikatakan oleh firman Tuhan, tidak usah malu, tidak usah ragu-ragu untuk saudara bertanya. Kadang-kadang ada orang yang kemarinnya itu baru saja ada orang yang memberitakan pada saya begini, Pak Andri, saya sulit sekali untuk bisa menolong ini pada papa saya, dia bilang. Karena papa saya ini kelihatannya putus asa terhadap Tuhan. Jadi putus asanya terhadap Tuhan bukan terhadap manusia. Sehingga dia tidak mau pergi ke gereja. Dia tidak mau doa, tidak mau menyerahkan masalahnya ke dalam tangan Tuhan. Selalu bicaranya kepada teman-temannya dan teman-temannya ini memberikan masukan-masukan yang semakin membuat papahnya ini jauh dari Tuhan.
Nah, saya katakan masih mau dengar firman Tuhan enggak? Puji Tuhan masih mau dengarkan rekaman khotbah, sehingga disuruh dengarkan rekaman khotbah. Ketika dengarkan rekaman khotbah, kebetulan saya katakan kebetulan ini. Kebetulan ada firman Tuhan yang saya bawakan dan di sana menjelaskan tentang kisah Daud yang mempunyai anak dengan Batseba yang pada saat itu Tuhan hukum sehingga anak bayi itu harus mati. Daud sudah berdoa, Daud sudah berpuasa, tapi toh anak itu tetap mati. Karena Daud sudah berdoa, sudah berpuasa dan tetap anak itu mati, maka orang ini yang mendengarkan khotbah ini, meskipun saya sudah jelaskan bahwa itu adalah rencana Tuhan yang sempurna. Dijelaskan panjang lebar di dalam khotbah itu, saya sendiri juga sudah gak ingat khotbah yang mana. Tapi di dalam rekaman itu. Dia tahu tentang kisah Daud ini, dia katakan, nah percuma kan? Percuma kan minta sama Tuhan, percuma kan doa sama Tuhan. Daud loh sudah doa, sudah berpuasa, tetap saja anak itu mati. Padahal yang diminta oleh Daud adalah sesuatu hal yang baik. Yaitu supaya anak bayi ini tidak mati. Kadang-kadang di dalam kebodohan kita, di dalam ketidakmengertian kita, kuasa kegelapan itu mempengaruhi pikiran kita. Kita menganggap, iya ya, Daud permintaannya kan baik. Daud bukan minta, Tuhan bunuhlah orang itu, Tuhan hancurkanlah negara itu. Enggak, bukan sesuatu yang buruk. Daud meminta supaya anak bayinya ini yang dilahirkan dari perzinahan dengan Batseba ini jangan mati. Daud berpuasa untuk itu. Kenapa kok Tuhan gak izinkan? Padahal permintaannya baik. Baik itu menurut kita, tapi tidak baik menurut Tuhan. Tadi pagi ada yang tanya pada saya, Pak Andri, kalau ada seorang anak yang meninggal di dalam kandungan, atau anak yang masih bayi terus meninggal dunia, seperti anaknya Daud ini, apakah anak ini akan masuk surga atau tidak? Itu pertanyaan klasik. Saya katakan begini, Allah mempunyai lebih dari 1001 macam cara untuk membuat anak ini percaya kepada penebusan Tuhan Yesus. Karena Daud katakan, aku nanti yang akan menyusul anak ini bersama dengan dia. Artinya aku yang akan bertemu dengan dia di dalam surga. Daud beriman pada Tuhan sehingga dia percaya bahwa dia akan masuk surga. Tapi dia juga percaya anaknya dia akan masuk surga. Karena Allah itu penuh kasih. Daud memang bersalah. Dia berbuat salah dengan Batseba. Batseba dan Daud berbuat dosa. Tapi anak ini kan tidak tahu apa-apa sesungguhnya. Jadi tidak dijadikan korban oleh Allah seolah-olah ini adalah anak perzinahan sehingga harus mati dalam neraka. Oh enggak. Tuhan izinkan anak ini ada, anak ini lahir untuk menunjukkan bagaimana luar biasanya teguran Tuhan kepada Daud yang pada waktu itu dengan tangisan, dengan doa, dengan berpuasa meminta supaya anak ini tetap hidup. Tapi orang ini dalam pengaruh pikiran yang salah, seolah-olah dia menunjukkan, tuh betul kan, gak ada gunanya doa sama Tuhan, sebab doa sama Tuhan tuh hasilnya nol. Buktinya lihat nih, Daud anaknya tetap mati. Pengertian seperti ini yang dikatakan oleh ayat firman Tuhan tadi adalah ilah zaman ini. Menggunakan otak manusia yang terbatas ini untuk menganalisa rencana Tuhan yang besar. Akan pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Padahal otak kita itu otak yang terbatas adanya. Dalam salah pengertian seperti itu, iman pun pergi meninggalkan hati orang ini. Di situ kita lihat bagaimana pengaruh kuasa kegelapan itu mempengaruhi orang untuk bisa menolak berita yang dikabarkan oleh firman Tuhan. Jadi hati-hati, ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, setan iblis tidak tinggal diam. Setan iblis berbicara dalam otak saudara. Ada yang mengatakan bahwa oh itu tidak mungkin, itu bisa-bisanya pendeta saja, masa sih bisa kayak gitu, itu mungkin macam-macam hal untuk menghilangkan kepercayaan saudara akan firman Tuhan. Saudara bisa bayangkan ini, Maria Magdalena mengalami kebangkitan Yesus, mengalami sendiri. Simon dan Kleopas bertemu sendiri dengan Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Dan para murid diberitahu oleh 3 orang ini dan tidak percaya. Saudara bisa bayangkan kalau sekarang ini ada teman kita anggota gereja ini yang sekarang tergopoh-gopoh datang. Baru saja saya bertemu dengan Tuhan Yesus yang bangkit.
Padahal kita tahu Tuhan Yesus kemarinnya disalib. Sudah mati dikubur. Kita percaya enggak kira-kira ya? Itulah kejadian yang terjadi pada saat itu ketika mereka tidak percaya kepada kebangkitan Yesus. Dikatakan di sana pada ayat yang kita baca tadi, pada 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 5 dikatakan di sana, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan dari kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Di sini kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini adalah suatu hal yang terjadi pada zaman gereja mula-mula juga. Orang yang tidak percaya itu seolah dibutakan oleh ilah zaman ini. Tidak percaya maka orang itu kelak akan dikatakan pada ayat 3 binasa. Mari kita baca Markus 16 kembali ayat 14 sampai dengan 16. Markus 16 ayat 14 sampai dengan 16. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Kalau kita saat ini, kita mungkin tidak bertemu dengan Maria Magdalena ataupun Simon dan Kleopas. Tapi kita membacanya, kesaksian banyak orang yang sudah bertemu Yesus pada saat kebangkitan Tuhan Yesus. Kita membacanya dari kitab suci. Pertanyaannya sekarang, apakah kita percaya dengan apa yang kita baca tentang berita kebangkitannya? Sebab kalau kita tidak percaya, maka dikatakan di sini Tuhan Yesus itu menampakkan diri dan mencela mereka ini, murid-murid ini. Ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Saudara dan saya mungkin tidak sejaman dengan para murid ini. Tapi para murid ini bercerita, memberikan kesaksian tentang kebangkitan Yesus melalui berita Injil. Kalau kita tidak percaya dengan apa yang disaksikan oleh para murid ini, maka sesungguhnya kita sama degilnya. Dan Tuhan Yesus mencela kedegilan hati manusia yang tidak percaya. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak mengalami akan kuasa kebangkitan Kristus. Tuhan Yesus dikatakan di sini mencela akan ketidakpercayaan mereka. Karena tidak percaya pada berita tentang kebangkitan Yesus. Dan mereka ini, orang-orang seperti ini akan dihukum. Ayat 16 mengatakan dengan jelas, siapa yang percaya dan dibaptiskan akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi kondisi dihukum itu bukan karena Allah itu jahat. Seolah-olah Allah menaruh sekelompok orang masuk di dalam hukuman. Kamu harus dihukum, oh bukan. Tapi karena orang itu tidak percaya. Orang yang tidak percaya, orang itu masuk dalam kategori dihukum. Jadi bukan Allah yang memaksakan hukuman itu, tapi orang ini dalam kedegilan hatinya, dia tidak percaya dan dia dihukum. Ini perlu diingatkan kepada semua orang. Bahwa berita tentang Tuhan Yesus, dipercayai atau tidak, memang terjadinya seperti itu. Mau manusia percaya atau tidak, memang terjadinya seperti itu. Kita bisa tidak percaya ada kota yang namanya New York, tapi benar-benar New York itu ada. Kita tidak percaya sama kota New York, tapi benar-benar ada. Kita tidak percaya akan Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus benar ada. Kita tidak percaya Tuhan Yesus itu sudah mati dan sudah bangkit, tapi benar-benar terjadi seperti itu. Yang celaka adalah mereka yang tidak percaya ini dikatakan di sana akan dihukum. Masuk dalam kategori dihukum. Jadi sekali lagi, penghukuman ini bukan karena Allah dengan kejamnya menghukum manusia. Allah itu adalah Allah yang kasih. Tapi orang yang tidak percaya memasukkan dirinya ke dalam kategori dihukum. Karena mereka tidak percaya. Tuhan Yesus mencela ketidakpercayaan mereka. Karena yang tidak percaya itu akan dihukum. Karena akan terjadi juga sulit percaya. Tidak bisa percaya kepada berita Injil. Sebagaimana para murid tidak percaya akan apa yang dikatakan oleh Maria Magdalena dan 2 orang yang ke Emmaus itu. Dan setelah mereka mengalami kebangkitan Kristus,
apa yang Tuhan Yesus katakan. Mereka diutus untuk memberitakan Injil. Berita tentang Tuhan Yesus yang sudah mati dan bangkit untuk menyelamatkan manusia. Dikatakan ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadi ketika para murid ini tidak percaya dengan pemberitaan Maria Magdalena dan Simon dan Kleopas, lalu Tuhan Yesus menampakkan diri di tengah-tengah mereka sehingga membuat mereka percaya pada kebangkitan Kristus. Itu bukan berarti sampai di sini, oh iya ya ternyata benar ya Tuhan Yesus bangkit. Oh udah pulang. Bukan cuma seperti itu. Tapi ada satu tugas di sini bagi mereka yang percaya. Kalau saudara percaya akan kematian dan kebangkitan Kristus, maka ada tugas bagi saudara dan saya. Tugasnya adalah pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kita yang percaya kepada kebangkitan Tuhan Yesus, kita yang percaya pada kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, tugas kitalah untuk menyampaikan berita Injil ini, berita tentang kematian dan kebangkitan Yesus bagi keselamatan manusia, bagi masa depan manusia, bagi hidup kekal manusia ini kepada siapapun. Mungkin saudara pikir, ya waduh ini disuruh pergi ke seluruh dunia, waduh berapa ya ongkosnya, tidak usah jauh-jauh. Saudara pergi ke tetangga saudara saja, saudara pergi ke teman saudara saja sekantor dan saudara beritakan Injil. Kadang-kadang di sini dibutuhkan apa? Keberanian. Kenapa kok tidak berani ya? Karena ragu-ragu apa benar ya? Ada keraguan. Kalau saudara tidak ragu-ragu, saudara sampaikan. Saudara beritahukan, ini berita yang saya baca di Alkitab. Jadi ini bukan karangan saya. Saudara bisa buka dengan ada berita. Kamu mau dengar berita enggak? Umumnya orang mau dengar berita. Karena apa? Orang berpikir ini gosip gitu ya. Orang mau dengar berita enggak? Satu berita yang luar biasa. Mau dengar berita enggak? Mau umumnya gitu. Berita ini saya baca. Saya baca dari sumber yang sangat terpercaya. Namanya Alkitab. Dan diberitakan di sana Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa manusia dan bangkit untuk menyediakan satu hidup yang baru, hidup yang kekal bagi manusia yang percaya kepadanya. Ini adalah satu hal yang perlu kita sampaikan karena ini adalah tugas bagi mereka yang sudah percaya. Saudara perlu mengajak akan teman-teman saudara, mungkin keluarga saudara yang mungkin sudah ke gereja tapi tidak hidup sebagai orang percaya, tidak hidup sebagai orang beriman. Orang beriman selalu mempunyai kekuatan, kuasa, kebangkitan dalam kehidupan sehari-hari. Orang beriman punya masalah, tapi masalah itu dihadapi dengan kuasa kebangkitan yang datangnya dari Tuhan. Dan di sini pengutusan pengabaran Injil ini adalah hal yang penting. Dan dikatakan di sana siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi dengan penyampaian berita ini saudara akan membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Kita baca lagi lanjutannya, Lukas 24 ayat 36 sampai 43. Lukas 24 ayat 36 sampai 43. Lukas 24 ayat 36 sampai 43. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Kalau kita lihat di sini, bagaimana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Ini firman Tuhan loh, damai sejahtera bagi kamu. Yang terjadi bukan damai. Sudah bisa bayangkan firman Tuhan sudah katakan damai sejahtera, harusnya plong damai begitu kan. Enggak, mereka terkejut, ayat 37, dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Saudara kalau melihat hantu itu ada damai enggak? Saudara belum pernah lihat hantu, kalau belum pernah nanti malam saudara doa minta Tuhan tolong malam hari ini saya mau lihat hantu gitu ya. Terus saudara bercermin, saudara lihat hantu di sana. Tidak ada damai, apalagi di sini dikatakan terkejut dan takut. Orang terkejut dan takut itu tidak pernah damai.
Padahal Tuhan Yesus katakan, damai sejahtera bagimu. Sekarang saya ajak saudara membandingkan dengan gini. Jadilah terang. Allah katakan begitu, terang pun jadi. Kenapa kok bisa seperti itu? Jadilah terang, terang pun jadi. Damai sejahtera bagimu. Tidak terjadi itu damai. Apa firman Tuhan kurang berkuasa? Ada perbedaan di sini. Ketika alam semesta ini masih dalam kondisi kacau, alam semesta ini juga materi yang tidak mempunyai jiwa pribadi, tidak punya roh. Maka ketika Allah katakan, jadilah terang, terang jadi. Tidak bisa ada penolakan. Tapi ketika firman Tuhan datang kepada manusia, damai sejahtera bagimu. Tidak terjadi apa-apa. Karena manusia ini bisa menolak. Firman Allah tidak kurang kuasanya. Tapi Allah mengizinkan manusia untuk menerima atau menolak. Di dalam hal ini manusia menolak. Mereka terkejut. Dia mau suruh damai sejahtera malah terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Berkali-kali para murid ini melihat Tuhan Yesus sebagai hantu. Tuhan Yesus mestinya tersinggung nih. Tiap kali kok gua ini dikira hantu terus tiap kali. Mestinya bisa tersinggung nih. Akan tetapi Tuhan Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Tuhan Yesus selalu menunjukkan hal-hal yang luar biasa. Apa yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus di sini adalah hal yang menunjukkan tentang tubuh kebangkitan. Bagaimana sesungguhnya tubuh kebangkitan. Tapi kita sebelumnya melihat lagi. Maria Magdalena memberitahukan tentang kebangkitan Kristus. Murid-murid tidak percaya. Simon dan Kleopas memberitahukan tentang kesaksian tentang kebangkitan Kristus. Mereka tidak percaya para murid ini. Tuhan Yesus sendiri tampil di depan mereka. Apa hasilnya? Tetap mereka tidak percaya. Saudara lihat betapa luar biasa keras hatinya manusia untuk tidak percaya. Jadi soal tidak percaya ini bukan kurang materi untuk percaya, bukan. Bukan kurang materi untuk bisa jadi percaya, bukan. Tapi masalahnya adalah karena hati mereka memang tidak percaya. Jadi tidak percaya ini memang ada di dalam hatinya, bukan kurang materi. Ya materinya cuma sedikit sih, jadi saya tidak bisa percaya. Kalau materinya banyak, saya bisa percaya. Oh enggak, materinya sedikit pun orang sesungguhnya bisa percaya kalau hatinya mau percaya. Ini masalahnya tidak mau percaya, keras hati tidak mau percaya. Tuhan Yesus tunjukkan satu hal yang luar biasa di sini, yaitu tentang tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Artinya apa? Tubuh kebangkitan itu ada tangan dan kaki. Jadi tidak samar-samar. Lalu dikatakan di sini, rabalah aku dan lihatlah. Jadi tubuh kebangkitan itu bisa diraba. Sebab tubuh kebangkitan ini nanti menjadi contoh bagi tubuh kemuliaan. Saudara dan saya nanti akan diubahkan mempunyai tubuh kemuliaan. Bukan dengan tubuh ini kita akan masuk surga. Tapi kita akan masuk surga dengan tubuh kemuliaan. Seperti apa sih tubuh kemuliaan itu? Seperti tubuh Tuhan Yesus ini. Yaitu ada kaki dan tangan yang bisa diraba. Dikatakan di sini. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku. Artinya apa? Tubuh kemuliaan ini atau tubuh kebangkitan Kristus ada tulang dan dagingnya. Dikatakan sambil berkata demikian ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Jadi tubuh kemuliaan ini bisa masuk ke dalam ruangan tertutup karena pada waktu itu ruangannya tertutup semua, terkunci. Dan Tuhan Yesus tiba-tiba tampil di tengah-tengah mereka, di tengah ruangan terkunci, tubuh itu bisa muncul tiba-tiba di tengah itu, tapi juga mempunyai bentuk-bentuk bagian tubuhnya seperti tangan dan kaki, punya tulang dan juga punya daging. Lalu ayat 41, dan ketika mereka belum percaya, sudah sampai segitu belum percaya loh, sudah sampai ngeraba tubuh Yesus tetap belum percaya. Saudara lihat sini kesulitannya orang percaya ya, belum percaya karena girangnya dan masih heran. Berkatalah ia, Tuhan Yesus kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Berarti tubuh kebangkitan itu bisa dilihat oleh mata, bisa diraba dan bisa makan. Itulah tubuh kemuliaan yang nanti akan kita terima. Ini contohnya, contoh dari tubuh kemuliaan yang akan diterima. Jadi bukan seperti tubuh kemuliaan kira-kira nanti seperti bayangan-bayangan gitu ya. Seperti asap begitu, seperti ya antara ada dan enggak ada. Oh enggak, ini jelas benar-benar berbentuk tubuh yang bisa makan sepotong ikan goreng. Dan Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita,
hal yang penting dalam tubuh Tuhan Yesus bahwa mereka, murid Tuhan Yesus, saudara dan saya, kita semua akan dibangkitkan. Bukan dengan tubuh yang fana, tapi dengan tubuh kemuliaan, yaitu seperti tubuh Tuhan Yesus. Itu Paskah. Kalau saudara dan saya tidak percaya pada kebangkitan Tuhan Yesus, maka tidak ada kuasa dan efek Paskah, efek kebangkitan Yesus yang akan kita terima. Tidak akan pernah ada. Yang ada adalah kematian kekal, penghukuman kekal di dalam neraka. Apa sebabnya? Karena yang tidak percaya sudah berada dalam kategori dihukum. Bukan Allah yang menghukum, tapi ketidakpercayaan mereka lah yang membawa mereka pada hukuman. Oleh sebab itu kita perlu untuk beriman kepada berita Paskah. Tuhan Yesus sudah bangkit. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa dalam surga untuk perjamuan kudus tubuh Yesus dan darah Yesus yang sudah kami terima menyatu dengan kami. Sehingga mulai dari saat ini sampai selamanya kami boleh menerima, mengalami, menggunakan dan hidup di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Kami mengucap syukur. Bapa dalam surga, kami juga mengucap syukur karena doa-doa kami yang baru saja kami panjatkan. Ini Engkau dengar. Kami percaya Tuhan, Engkau mendengar doa kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau mempunyai kuasa, kemampuan yang tidak terbatas untuk mengabulkan doa-doa kami. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Allah, pencipta langit dan bumi. Dan kami percaya kuasa kebangkitan Kristus menyertai kami, menyertai doa-doa kami, menyertai kehidupan kerohanian kami dari saat ini sampai kelak Tuhan Yesus datang menjemput kami masing-masing. Terima kasih Bapa dalam surga untuk berkat yang luar biasa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.